Kisah Karomah Sunan Giri mengubah pasir jadi barang dagangan. Sunan Giri merupakan nama dari seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Setelah Raden Paku dewasa, ia diperintahkan oleh ibu angkatnya untuk mengawal kapal dagang milik ibu angkatnya ke Pulau Kalimantan. 3 kapal segera berangkat menuju ke Pulau Kalimantan dengan dipimpin Juragan Abu Hurairah. Setelah tiba di Kalimantan, oleh Raden Paku barang-barang tersebut tidak dijual secara kontan, melainkan dihitungkan dalam tempo 10 hari. Karena merasa bertanggung jawab dengan barang-barang dagangan ini, Abu Hurairah merasa khawatir karena kebanyakan penduduk setempat kurang dapat dipercaya. Selain itu, sebagian barang-barang yang ada oleh Raden Paku dibagikan kepada penduduk setempat yang tidak mampu. Melihat tindakan Raden Paku yang demikian, Abu Hurairah berkata, "Raden, bagaimana nanti bila Nyai Ageng memarahi saya karena tindakan Raden Paku ini?" "Tenanglah paman, semua ini menjadi tanggung jawabku," jawab Raden Paku dengan tenang. "Bagaimana nanti bila saya dipecat?" tanya Abu Hurairah dengan penuh rasa cemas. "Kujamin paman tidak akan dipecat," jawab Raden Paku untuk menghilangkan kecemasan Abu Hurairah. Setelah tiba masa pembayaran barang-barang yang dihutangkan tersebut, tidak ada satupun orang yang kelihatan batang hidungnya, alias tidak ada yang membayar. Sementara Abu Hurairah semakin cemas dibuatnya, sebab ia merasa khawatir bila nanti dimarahi Nyai Ageng. Namun Raden Paku tetap tenang dan dalam hati berkata, "Jika begini keadaannya, berarti kekayaan ibuku selama ini tidak bersih, alias masih bercampur dengan harta fakir miskin. Biarlah orang-orang tidak ada yang membayar, itu sebagai zakat yang harus dikeluarkan oleh ibuku. Jika begini keadaannya, tak urung nanti kita dimarahi oleh Nyai Ageng," kata Abu Hurairah. "Tapi bagaimana kita pulang dengan perahu-perahu kosong? Bisa-bisa nanti perahu menjadi oleng bila diterjang badai dan kita semua bisa mati tenggelam," ucap Raden Paku. Dalam keberangkatan pulang ke Gresik, Raden Paku menyuruh Abu Hurairah dan anak buahnya untuk mengisi perahu-perahu dengan pasir pantai. Abu Hurairah tidak membantah, dia hanya menggerutu dalam hati, karena apa yang dilakukan oleh Raden Paku itu hanya pantas dikerjakan oleh orang-orang yang tidak waras. Setibanya di Gresik, hati Abu Hurairah ketar-ketir takut kalau Nyai Ageng marah. Benar dugaan Abu Hurairah, si janda kaya itu marah setelah diberi penjelasan oleh Abu Hurairah. "Cepat panggil Paku kemari," bentak Nyai Ageng. Raden Paku segera menghadap dan langsung bersimbuh di hadapan ibunya. Nyai Ageng marah-marah terhadap Raden Paku. Namun Raden Paku bersikap tenang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada ibunya. Baru setelah ibunya selesai menumpahkan kemarahannya, Raden Paku angkat bicara. "Wahai ibu, jangan terburu marah. Lebih baik lihat dulu sesungguhnya apa isi ketiga perahu tersebut," ujar Raden Paku dengan santun terhadap ibu angkatnya. "Apa yang harus dilihat? Bukan perahu-perahu itu kau isi dengan pasir laut?" "Abu Hurairah tidak pernah berbohong kepadaku. Cepat buang pasir itu," katanya Ageng dengan marah. "Tenanglah Bu, tenanglah. Sebaiknya kita lihat dulu apa isi perahu-perahu tersebut," kata Raden Paku dengan penuh sopan. Akhirnya Nyai Ageng menurut apa yang dikatakan Raden Paku. Dia naik ke atas perahu dan memeriksa isi karung tersebut. Dengan terkejut ternyata karung-karung tersebut berisikan barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang-orang Gresik.
Melihat hal demikian, Nyai Ageng segera minta maaf kepada Raden Paku. Sejak saat itulah Nyai Ageng sadar bahwa anaknya telah memiliki karomah yang luar biasa. Dia yakin anaknya nanti akan menjadi orang yang sangat berpengaruh, seperti halnya Sunan Ampel. Setelah peristiwa itu, Nyai Ageng insaf. Dia menjadi orang yang lebih taat dan patuh terhadap segala perintah agama. Sedang Raden Paku sendiri lebih giat dalam menyebarkan agama Islam dengan dukungan Sunan Ampel dan bantuan Sunan Bonang, sehingga agama Islam tersebar luas di wilayah Gresik dan sekitarnya. Demikianlah keajaiban karomah Sunan Giri. Dengan izin Allah, karung-karung yang tadinya diisi pasir laut bisa berubah menjadi barang dagangan yang sangat dibutuhkan, dan dengan peristiwa itu dapat menyadarkan ibunya yang tadinya pelit. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin.